Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita, menakdirkan kita untuk berkumpul pada hari ini, hari di mana ini merupakan insyaallah hari terbaik untuk kita semua, dan semoga perkumpulan kita di sini mendapatkan ridho, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta umatnya yang senantiasa melaksanakan perintahnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu guru yang kami hormati, Bapak Ketua Yayasan, Ibu Kepala, orang tua, siswa MI Al-Falah, Ananda semuanya yang berbahagia. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita jadikan hari yang bermanfaat untuk kita semua. Hari ini kita jadikan hari yang berharga dalam kehidupan kita. Karena berharganya satu waktu atau satu hari itu tergantung kita. Untuk Ananda semua yang kelas 6 dan sebentar lagi insya Allah memasuki SMP atau MTS, jenjang yang lebih tinggi lagi, insya Allah kalian akan lebih berkah, lebih hebat dan lebih cerdas untuk di masa yang akan datang, insya Allah. Ibu dan bapak orang tua semuanya, ada hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini, walaupun dalam temanya adalah training motivasi. Indah, bahagia bersama keluarga menuju surga. Bu, Pak, saat Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa nanti kelak di akhirat ada surga yang siap dimasuki oleh ayah, bunda, anak-anak, dan keturunannya. Namun ada syarat, siapa yang bisa memasuki itu? Merekalah orang-orang yang siap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, dalam kehidupan itu pasti berpasangan. Ada suka, ada duka. Ada bahagia, ada kecewa. Termasuk ibu mengenal suami yang sekarang, itu ada suka ada dukanya, Bu. Suami ke istri juga sama begitu, selalu berpasangan. Ibu ke anak, bapak ke anak sama begitu. Terkadang pika lucuan, pika resepen, tapi satu saat pika keheuleun, pika sebelin. Anak ke orang tua pun begitu, dan begitulah yang disebut dengan kehidupan berpasangan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan begitulah hari-hari berganti untuk manusia. Enggak mungkin stagnan, enggak mungkin diam saja. Mohon maaf, ibu menyekolahkan anak-anak di sekolah Al-Falah ini. Mungkin satu saat ketika memasukkan dengan rasa bahagia, hati itu gembira, ikhlas luar biasa. Tapi satu saat ada kecewanya. Enggak apa-apa, itu namanya manusia normal, Bu. Bahagia terus, khawatir juga tuh. Kecewa terus, teureun-eureun, lebih bahaya teman. Makanya kebahagiaan dan kekecewaan itu betul-betul harus kita olah. Silih berganti. Kecewa dan bahagianya itu betul harus diolah sehingga menjadi mutiara berharga. Apakah mutiara yang dijual, permata yang dijual, emas berlian yang dijual di toko-toko emas sekarang, itu selalu bahagia?
Tentu tidak. Dari mulai batu yang sangat besar, yang tidak menarik ketika kita lihat, itu disepuh, digurina, dikikir, tapi ngaburinyai gitu. Nyerian bu, teteh lamun boga suara mah ngajerit teteh. Aduh sakit gitu kan. Tapi rela, terus disepuh, gurina sampai beres. Akhirnya sudah terlihatlah mutiaranya. Mahal, sagram, 650.000, kamari abdi nganyuk ya bu. Mahal itu. Gak mungkin jadi mutiara kalau tidak disepuh terus-terusan, diterpa terus-terusan. Ananda semuanya, anak-anak kami tercinta, siap-siap nak untuk menjadi mutiara di masa depan yang berharga, nilainya luar biasa. Bahkan disebutnya juga permata, disebutnya juga batu apa tuh? Batu apa bu? Berlian. Harus siap diterpa. Dan itu harus siap sulit, harus siap susah, harus siap sakit. Ada istilah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan begitulah sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, saat ibu ada kecewa, bapak ada kecewa di sekolah ini, gak apa-apa, biasa. Tapi satu saat kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ibu guru pun sama, menghadapi anak, menghadapi orang tua. Mungkin ada bahagianya, mungkin ada kecewanya, enggak apa-apa. Karena itu romantika kehidupan. Jangankan orang lain, kakak beradik yang sama di rumah, ada juga begitu. Itulah kehidupan. Dan orang yang hebat itu bukan orang yang tidak bisa masalah, yang bukan orang yang tidak ada masalah. Orang yang hebat itu bukan orang yang selalu bahagia, bukan orang yang menderita, tapi orang yang hebat itu orang yang siap menghadapi masalah. Ibu bapak, tugas kita bukan sukses. Tugas kita bukan cerdas. Tugas kita bukan ranking 1. Tugas kita adalah ikhtiar. Tugas kita adalah ikhtiar. Ibu sekarang mendidik anak dari usia masuk SD ya, kelas 1 sampai sekarang kelas 6. Aya nu tiasa, aya nu teu tiasa. Saya udah enggak apa-apa. Dan tugas kita bukan anak supaya hafal berapa juz, bukan. Tugas kita adalah mengajar anak supaya belajar, begitu. Ibu bapak sekarang mungkin ada ketidakpuasan kepada anak atau kepada sekolah, enggak apa-apa. Dan bukan untuk mencari kepuasan di dunia. Tugas kita adalah ikhtiar bagaimana caranya supaya anak kita bisa belajar dengan baik dan benar. Adapun mereka itu nanti sukses ataupun tidak, itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah ikhtiar, bukan sukses. Ibu bapak, anak-anak yang berbahagia, mari kita masuk. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersama-sama dengan indah dan bahagia menuju surga dengan keluarga kita. Ibu nanti boleh di rumah ya bapak dilihat bagaimana perjalanan pendidikan keluarga yang dilakukan oleh keluarga Ali Imron. Bapak Imron dengan Ibu Hannah luar biasa dahsyatnya. Dan ini masih jarang kita lakukan. Yang pertama, kalau kita ingin bahagia bersama keluarga, yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Anda ingat nih. Bapak mau nanya ya. Sesekali berdiri nggak apa-apa ibu ya. Nah, kalau Ananda sekarang ditinggalkan oleh ayah dan bunda, sudah siap belum? Ayo jawab. Kalau yang diam berarti sudah siap. Sudah siap belum? Belum. Bukan enggak, belum. Ayo jawab nih. Supaya enggak ngantuk nih. Nah,
Sudah siap belum ditinggalkan sama ayah dan bunda sekarang? Oh, saya udah, kan gitu. Ada yang sudah belum nih? Nih. Ibu, Bapak, udah siap belum ditinggalkan oleh anak-anak sekarang? Maksudnya ditinggal wafat begitu. Udah belum, Bu? Nih, Bu. Ada hal yang harus kita pahami, kita syukuri. Sekarang ibu masih ada, anak-anak kita masih ada di sini. Anak saya masih di rumah, namanya Opat, Bu, di istri Nuka Hiji. Orang tua kalian masih ada di sini atau di rumah. Ini harus disyukuri. Kenapa harus disyukuri? Karena kita sering tidak merasakan, tidak menerima apa yang ada di dalam kita sekarang. Ketika kita pandai bersyukur, itu ada janji Allah yang siap datang kepada kita. Apa janji Allah itu? La in syakartum lazidannakum. Ibu, sering kita percaya kepada omongan pemimpin kita, sering kita percaya kepada omongan orang, tapi kadang kita ragu-ragu hati untuk percaya kepada firman Allah. Ini harus dibiasakan, Bu. La in syakartum lazidannakum. Ketika kalian bersyukur pasti akan ditambah. Pasti akan ditambah. Bahasanya la azidannakum dalam taukid, itu pasti, Bu. Ibu, Bapak, kalau kita ingin punya anak soleh, cing yakin, syukuri anak itu. Kenapa bersyukur? Karena kita ingin ditambah kebahagiaan. Bu, ada pelajaran di sekolah ini, pelajarannya berapa, Bu, di sekitar kita nih? 15, 16, pelajaran 16 di rapot. Ibu, putra ibu nilainya 45, 45, 45, celek 6 hiji. Kira-kira gimana, Bu? Bahagia tidak? Ya. Nyebut bahagia sieun soleh teuing, Bu. Nyebut kecewa sieun dicarekan, bingung gua. Misalnya seperti itu, dari 16 pelajaran itu yang nilai 6-nya 1, yang lainnya di bawah 5. 5 kita 2 itu. Kira-kira gimana, Bu, perasaan? Kebanyakan kecewa atau bersyukurnya? Jujur, Bu, ya setengah api-api soleh, Sob. Kecewa atau bersyukur? Kecewa, manusiawi, Bu. Tapi pertanyaannya, apakah dengan kecewa itu kita akan marah pada anak? Ibu, silakan kecewa boleh, manusiawi. Tapi marah itu bukan solusi. Gimana, Bu? Setiap orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir ke bumi ini pasti ada potensi. Dia punya potensi semuanya. Da urang masuk lepat kaprah. Ibu, putra ibu yang paling baik itu nilainya apa? Matematik? Olahraga? Wah, itu mah hobi, Bu, abdi ge. Paling baik olahraga misalnya. Ibu, kalau anak nilai matematikanya tidak bagus, tong dipaksakan kursus matematik. Urang masuk lepatnya. Kita itu suka salah. Ketika nilai matematik anak kita kurang bagus, dipaksa cenah kursus matematik. Pugu matematika teh teresepeun, dipaksakeun. Cing pilarian nilai nu genep teh nilai naon tah? Oh, olahraga. Tah eta kursuskeun mah olahragana, Bu. Sehingga anak itu merasa dia dihargai dengan potensi yang diberikan oleh Allah. Dikursuskeun matematika, bayar god itu ka dieu, budak beuki stres, Bu. Pas hasilnya ya mungkin bisa saja, Bu, naik. Tapi tekanan jiwa itu yang membuat anak tidak nyaman. Apa artinya? Nanti anak-anak ya, kalau nanti di SMP kalian punya pelajaran yang disukai, perdalam itu, nak. Karena nanti kalau kalian masuk kuliah itu ada spesialisasi kan, Bu ya, disebut dengan jurusan. Da moal sadaya mata pelajaran MKDU anu sabaraha puluh eta teh. Kudu pinter sadayana, dasarna komputer. Satu saja jurusannya apa? Oh, saya jurusannya misalnya tentang guru bahasa Inggris, ya udah bahasa Inggris. Kan begitu. Itu
Itu sudah dijuruskan. Penjurusan itu bagusnya dari sejak dini, dari sekarang. Kenali potensi anak kita, kenali potensi diri kita, apa sukanya. Itu Bu, teras. Apakah suka olahraga jelek? Tidak. Banyak guru olahraga yang sukses ya Bu. Siapa tahu anak kita jadi menteri olahraga. Banyak menteri olahraga letoy, menteri olahraga tetiasa lari. Anak kita suka pada kesenian atau kebudayaan, gak apa-apa, topan. Kan ada menteri kebudayaan, menteri pendidikan. Harusnya kita kenali dulu potensi. Mengenali potensi itulah yang disebut dengan syukur. Syukur. Bu, satu saat anak kita pulang dari sekolah. Terus dia ngeluh tentang pelajaran atau suasana di sekolah yang mengecewakan. Biasanya orang tua kebanyakan langsung responnya pada hal yang negatif. Apa yang negatifnya? Ya yang dibicarakan anaknya itu, temannya kurang menyenangkan, gurunya kurang menyenangkan, sekolahnya suasana kurang menyenangkan, ayo negatif. Nah, kalau kita terus mengikuti persepsi anak yang negatif, bahaya. Kenapa bahaya? Nanti itu bisa membuat anchor. Apa anchor itu Bu? Penghalang ya untuk anak. Sehingga pas masuk sekolah itu, tengenahan weh gitu. Nah ini ke depan nanti. Nanti di SMP atau di MTS atau dimanapun, kalau anak membawa berita yang tidak baik ke rumah, itu jangan diiyahkan. Kenapa? Yang jadi korban nanti anak kita. Ya udah, nah nggak apa-apa. Ya temennya gini, ya kan biasanya enggak. Tapi ibu gurunya begini, bapak gurunya begini, nanti juga enggak. Ayo kita buat sesuatu yang positif. Sehingga nanti ketika anak datang lagi ke sekolah, iya ya kata ibu juga enggak, nanti bakal baik. Jangan dimasukkan sesuatu yang memang membuat anchor penghalang untuk nyaman bagi anak. Begitu juga untuk kalian ya. Ketika ibu atau ayah menceritakan sesuatu yang kurang bagus tentang teman, misalnya tentang sekolah, ya udah mah nggak apa-apa lah, nanti juga baik lagi. Harus saling berkesinambungan tentu. Syukur juga, ini nih Bu. Ibu, di Islam itu apik ya. Di Islam itu apik. Ada usia dewasa, ada usia anak-anak, ada usia dewasa, disebut dengan baligh atau mukallaf. Hebatnya Rasulullah, didiklah anak kalian untuk belajar sholat usia 7 tahun. 7 tahun Bu ya. Belajar sholat itu 7 tahun. Kalau kita usia SD, subhanallah, di kita mah usia TK juga sudah belajar, kan gitu ya Bu. Hanya belum serius. Tapi ketika sudah masuk SD 6 tahun itu belajarnya lebih serius lagi. Kenapa? Karena durasi belajar sholat itu 3 tahun sampai usia 10 tahun. Barulah ketika 10 tahun Rasulullah menyampaikan, ketika anakmu disuruh sholat dan dia menolak untuk melakukan sholat, padahal usianya sudah 10 tahun, fadribir rijlah, maka pukullah kakinya. Nah ini ada eksekusi. Berarti boleh kita memukul anak pada usia berapa? 10 tahun. Nah kalau anak-anak kita yang kelas 6 kan sudah ya Bu ya. Nih 10 tahun itu boleh dipukul. Kenapa boleh dipukul? Karena sudah proses latihan dari 7 tahun sampai 10 tahun. Pernah nggak ibu melatih sholat di rumah anak? Dari mulai wudhu begitu ya, takbiratul ihram, baca fatihah, sampai salam. Pernah ya? Alhamdulillah. Siap-siap bahagia Bu. Walaupun belum bisa. Sekali lagi, tugas kita bukan sukses, tapi ikhtiar atau proses. Ibu, Bapak, kalau anak kita dibiasakan di rumah belajar bersama dengan orang tua, siap-siaplah kita akan mendapatkan royalti kebaikan. Saya
bertafakur begini, Bu. Bahwa Allah memberikan pandemi corona sekarang itu adalah peluang besar bagi orang tua untuk lebih dekat dengan keluarga, dengan anak. Luar biasa, Bu. Sekarang dari mulai tanggal 16 Maret kemarin ya, sampai sekarang kan anak-anak tidak sekolah, tidak belajar dengan guru. Paling belajar jarak jauh. Kebanyakan dengan orang tua. Ini sebetulnya menurut saya ini adalah peluang besar bagi kita sebagai orang tua untuk lebih dekat mengenal anak dalam proses pembelajaran di rumah. Dan Allah memberikan kesempatan emas pada saat pandemi corona sekarang ini. Jangan banyak mengeluh. Manfaatkan. Kita ini punya tugas untuk berikhtiar mendekatkan diri dengan anak-anak, dengan keluarga. Tugas kita itu bukan hanya sebatas mencari nafkah para bapak itu, tapi ada pendidikan. Dahsyat, Bu. Abdi bade naros, jawab cing jujur ya, Bu, Pak. Mudah mendidik anak atau mudah ngasih makan anak? Mudah ngasih makan, menafkahi anak, atau mendidik anak? Ngasih makan, Bu. Ingat, Bu. Makan atau rizki itu sudah ada jaminan. Ma min dabbatin fil ar illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang ada di bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Sudah dijamin semuanya, Bu. Janin yang ada di dalam rahim saja, yang belum bisa kaditu kadia, itu Allah berikan rezeki, siapkan. Dia belum lahir, apokna tos aya, salimutna tos aya, bedakna tos aya, rigen darah ratang cing rojo di pasar buka bumi. Bidannya sudah disiapkan. Siapa yang merezekikannya? Allah. Urusan rezeki sudah, itu sudah dijamin. Tugas kita mendidik sebetulnya yang luar biasa itu. Dari milarian rezeki mah tadi paksa, tadi pentage pasti mencari itu. Bahkan siap mengorbankan nyawa, Bu, untuk mencari rezeki itu. Dan itu ibadah besar. Tapi banyak orang tua yang abai terhadap pendidikan anak. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena acara-acara. Sibuk boleh, tapi tugas pokok jangan terabaikan. Saya perlu sampaikan, Bu. Kita akan termasuk orang tua atau kalian anak nih, siswa yang bersyukur ketika kita bersyukur masih diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berharga. Akal akan berfungsi dengan baik kalau kita syukuri. Cara mensyukuri akal adalah belajar dan mengajar. Ibu ya, ayo kita syukuri, mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah, kita syukuri bahwa kita masih punya kesempatan untuk belajar bersama keluarga. Lihat anak itu wudunya sudah baik atau belum. Lihat anak itu sholatnya sudah baik atau belum. Kalau toh kita belum bisa, ya kita manggil siapa yang bisa. Atau kita tutorial di YouTube ya. Kita cari, cara wudu yang baik dan benar. Kita lihat dulu sebelum anak melihat itu. Ayo, wudu ditinggal ku mama. Yuh, salah ya. Pada orang inget-inget nu tadi film ditinggal itu ya. Gak apa-apa, Bu. Cara sujud. Kita lihat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, anak kita sudah betul enggak gerakan dan bacaannya. Dan itu tugas kita. Itu tugas kita. Bu, Bapak, kalau kita meninggal, ingin disolatkan oleh orang lain atau oleh anak kita? Anak. Kalau kita meninggal ingin dimandikan oleh orang lain atau oleh anak kita? Oleh anak, Bu. Kita meninggal ingin dikafani oleh anak, dan kita meninggal ingin dikuburkan oleh anak. Bersyukurlah bagi ibu yang punya anak wanita dan laki-laki. Yang wanita, ibu siap-siap dimandikan, dikafani, disolatkan oleh anak. Yang punya anak laki-laki itu, subhanallah, siap-siap ibu digotong, dikuburkan kepala putra. Dan itu dahsyat, Bu. Demi Allah saya rasakan sendiri, Bu. Ayah meninggal dunia tahun 2004. Ibu meninggal kemarin 2019. Masya Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum. Beda, Bu. Saya gelar awalnya SAG, Sarjana Alam Gaib, Bu. Tukang ngurebkeun mayit.
Jadi MAG Magister Alam Gaib sarwadi. Tukang ngamandian jeung ngurebkeun mayit. Entah berapa orang yang pernah saya mandikan dan kafani terus disolatkan dan kuburkan. Tapi sungguh jauh berbeda kesannya, Bu, ketika memandikan, mengkafani, menyolatkan dan mengkuburkan ayah dan ibu. Jauh berbeda. Apa yang berbedanya? Getaran jiwanya, Bu. Hampir tiap huruf itu diselangi dengan getaran jiwa dan tangisan dalam hati. Ya Allah, ya Allah. Ketika mandikan. Ayah apalagi? Enggak pakai tempat itu udah. Anak-anak semuanya, ngajaran pelak, nangunjar kabeh anak. Mandikan, ditanggei di semuanya. Ibu, walaupun beliau wanita, enggak boleh dimandikan yang lain. Saya yang paling dulu memandikannya. Tutup auratnya, kita mandikan. Kenapa harus malu sama orang tua? Beliau lagi di rumah sakit, saya yang nyeponnya. Beda, Bu. Memandikan orang tua itu lebih dahsyat. Dan kita menginginkan anak-anak kita itu memandikan kita saat kita wafat. Mengkafani kita. Menyolatkan kita paling depan. Dan mengantarkan jenazah kita sampai ke liang kuburan. Dan ibu tahu, bapak tahu. Bahwa ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yaitu doanya anak yang soleh dan soleha. Ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yaitu orang tua yang soleh dan soleha. Masya Allah. Dan inilah harapan kita semua. Kenapa harus kita bersyukur? Karena dengan bersyukur kita akan dianugerahi anak yang soleh dan soleha. Ibu bersyukur sudah dititipkan di sekolah ini. Kenapa? Belum tentu di luar seperti ini. Belum tentu, walaupun di sini ada kurangnya, ya belum tentu di luar mungkin banyak kurangnya lagi. Ibu bapak, marilah kita banyak bersyukur. Dan kunci syukur itu adalah alhamdulillah. Perbanyaklah baca alhamdulillah di setiap kesempatan. Bayangkan anak kita, alhamdulillah ya Allah, dia masih ada, masih hidup, masih bisa berkedip. Kalaupun anak kita sesekali susah dibangunkan, alhamdulillah ya Allah, lihat nafasnya masih ada, alhamdulillah. Kalaupun sesekali dia minta jajan terus, ya Allah, alhamdulillah dia masih jajan. Kalaupun sesekali dia mainnya kemarin, alhamdulillah ya Allah, dia masih bisa main. Kenapa susah untuk baca alhamdulillah? Jangan tunggu penyesalan. Alhamdulillah ya Allah, anak saya bisa belajar di Al-Falah. Banyak saudara kita, anak-anak teman-teman kita yang sekolahnya di SLB. Betul ya, Bu? Kita harus bersyukur. Kalau mencari sempurna, enggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu, maha sempurna itu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti banyak kekurangan. Banyak bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Satu itu, Bu. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan indah bersama keluarga dunia dan akhirat adalah bersabar. Syukur gak mungkin tanpa sabar. Ya sabar teh sulit. Ibu, yang sulit itu bukan sabarnya, kitanya. Apa yang disebut dengan sabar? Sabar itu menerima apapun yang terjadi yang menimpa kita dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dan korelasi atau hubungannya sabar pasti dengan ikhlas. Dengan terus meningkatkan ikhtiar kita, baik secara mahdoh kepada Allah maupun ghair mahdoh dengan sesama manusia. Sabar bukan berarti berpangku tangan dan diam menunggu keajaiban, bukan. Sabar itu harus melangkah. Sabar itu harus berbuat. Sabar itu harus bertindak. Karena kesabaran butuh perjuangan. Ibu menghadapi suami harus sabar. Suami menghadapi istri juga harus sabar. Begitu juga menghadapi anak harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang sabar kecuali kebahagiaan yang super tinggi. Apa tuh? Innallaha ma'as
sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu, kalau berangkat kemana saja, dibarengi atau diantar oleh suami, tenang nggak Bu? Tenang ya, apalagi suaminya dompetnya tebal gitu. Terus selain suami itu ada yang mendampingi, seorang polisi yang bawa senjata yang lengkap. Lebih tenang ya Bu ya? Lebih tenang. Pakai mobilnya mobil yang betul-betul aman, mobilnya jag-jag begitu Bu, dan nyaman dipakainya. Ibu mau menempuh perjalanan yang jauh, itu semakin nyaman. Kita ditemani suami, ada polisi di sana, insya Allah mau penjahat, nyaman. Belum lagi kendaraan yang dipakainya juga nyaman, kuat dan hebat. Semakin nyaman, sehingga tenang. Berbeda ketika kita berangkat sendirian, bari mapah, gak ada yang ngenemanin. Itu pasti akan rasa takut itu muncul. Ibu, tidak ada kebahagiaan yang paling hebat yang dirasakan oleh orang-orang yang sabar kecuali perasaan ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Ingat ada ma'a. Ma'a itu bersama. Ketika kita berwudu, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, bersamaan dengan dua sikutnya. Sikutnya wajib dibasuh tidak? Wajib dibasuh. Berarti Allah itu mewajibkan zatnya untuk menemani orang yang sabar. Gak mungkin terpisah. Gak mungkin terpisah. Oleh karena itu, kalau sesekali anak kita kurang berkenan, gitu Bu ya, sabarlah insya Allah. Sesekali suami kita kurang berkenan, sabarlah. Begitu juga dengan istri kita, dengan tetangga, dengan guru dengan murid, guru dengan orang tua, bersabarlah. Karena tidak ada balasan yang paling hebat kecuali bagi orang yang sabar. Apa tuh? Ditemani oleh Allah. Kalau yang menemani Allah, siapa lagi yang bisa mengganggu coba? Kita mau apa? Mau harta? Allah yang punya semuanya. Mau kebahagiaan? Allah yang punya. Jangankan itu, yang maha saja surga di akhirat kelak, Allah yang punya. Kalau Allah yang menemani, gak ada yang bisa menggoda kita dan mengganggu kita. Oleh karena itu, berlatihlah untuk sabar. Berdoalah untuk sabar. Karena kesabaran adalah kunci kebahagiaan.